Jadi kalau lagi break gitu, aku ngajakin dia di belakang, aku ajakin peluk-pelukan. Dan itu kelainan nggak sih menurut kalian? Enggak, iya tuh jom. Jom. Maksudnya sini. Manja bareng sama aku, gitu, manja Lita gitu. Ma ngomong, kata aku, Mama izinin aku nggak. Aku udah capek soalnya hidup kayak gini, kata aku. Lagi digeger. Jaga. Dan kita sekarang sudah bersama Kak Reva Alexa. Reva Alexa adalah seorang selebgram. Yes. Dia nge-review ban-ban mobil katanya. Enggak. Ban-ban mobil maksudnya? Enggak. Jadi tukang bengkel dong. Ya, Ini pernah rame kemarin di tahun 2019 katanya polisi tuh mengungkap identitas aslinya dari seorang Reva Alexa. Iya. Dan ternyata adalah seorang transpuan. Bukan transpuan sih, transgender. Transgender. Lebih benernya. Karena perubahan gender. Oke. Kalau trans perempuan itu, dia itu kayak yang udah perempuan tapi gendernya belum berubah. Kalau transgender itu gendernya yang udah transport dari male to female gitu. Oh, berarti kakak secara ini sudah berubah. Secara identitas juga sudah berubah. Semua. Perempuan berarti udah. Perempuan. Di mata negara udah. Di mata negara udah. Iya. Kita pengen dengar ini ya dari sisinya Kak Reva sendiri. Maksudnya yang diberitakan waktu 2019 itu benar dong adanya ya? Sebenarnya sih benar. Karena kan kalau kita udah berurusan sama polisi itu udah nggak bisa yang namanya ditutup-tutupin. Mau dia jabatannya tinggi, mau dia siapa, itu udah nggak pandang bulu influencer yang kayak aku gitu loh. Jadi udah semua yang udah aku tutup-tutupin selama ini, yang udah aku perjuangin selama ini dari aku SMP sampai aku operasi dan aku melakukan perubahan identitas, semuanya tiba-tiba kebongkar begitu saja. Sebenarnya aku sedih sih sama pihak kepolisian. Maksud aku nih, ini kan masalah problemnya ini masalah narkoba aku. Tapi yang dibahas ini kenapa masalah identitas aku yang diungkap gitu loh ke media. Dan aku tuh sebenarnya tidak menerima banget KTP aku dibeberkan di media-media gitu. KTP aku dibeberkan dan di situ di caption dikasih berita kalau aku tuh udah menjadi perempuan sah itu sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi menurut aku sih nggak better sih dan nggak penting ya, maksudnya itu bukan hak polisi untuk membongkar sih menurut aku. Kan tugasnya polisi kan untuk mengurusi masalah narkoba, masalah kriminalnya, masalah narkobanya, bukan masalah gender aku nih yang diungkap. Jadi masalah narkoba aku ketutup jadi masalah gender aku pada saat itu. Jadi kamu waktu itu ketangkap narkoba? Narkoba ya. Jadi tertangkap narkoba dulu itu apa? Waktu itu barang kalau boleh tahu. Sabu. Sabu. Sempet masuk dunia malam, pergaulan bebas Jakarta sempat. Tapi kamu aslinya Jakarta? Aku asli Pontianak, Kalimantan. Oke. Iya. Tapi akhirnya banyak lah pelajaran yang mesti diambil ya gara-gara narkoba ya. Banyak banget. Itu tuh ngejauhin banget ya? Bukan lagi sangat-sangat ngejauhin dan trauma banget. Dan aku tuh yang sekarang tuh kayak yang udah jijik. Terus pertama yang tadinya karir aku nih udah meleset gara-gara narkoba, aku anjlok. Dan itu tuh aku kenal sabu itu jujur ya baru 8 bulan setelah ketangkep. Itu gara-gara apa Kak? Gara-gara aku punya teman nih. Jadi teman aku nih kayak yang bandel lah ya. Jadi aku ikut-ikut nih. Aku kan awalnya kan anti banget yang namanya barang-barang kayak gitu ya. Terus disuruh coba ini tuh segala macam. Pertama coba, kok jadi nagih. Nah, jadi ujung-ujungnya nggak tahu apa, ketangkepnya di Karawaci jam 1 malam. Itu komplek perumahan itu dimatiin lampu, tiba-tiba grebek dari Polda Metro Jaya datang ke Karawaci jam 12:30 dari Polda, bukan dari Polres Tangerang kayak Karawaci. Ini langsung dari Polda. Emang kayaknya aku nih udah ditinting banget nih sama Polda nih gitu. Bukan sesuatu yang dicontoh ya teman-teman. Banyak ruginya ya. Bukan banyak ruginya lagi. Narkoba emang menghancurkan semuanya. Jujur aku lupa yang namanya sama keluarga aku, pekerjaan aku semua tuh
hancur semua gara-gara itu semua sih. Untuk teman-teman yang kalau misalnya sayang sama orang tuanya, bahagiain dia selagi ada ya. Makanya kalau misalnya kalian gitu nonton film Miracle in Cell Number 7. Nyambung nggak sih? Aduh, ini nyambung nggak sih? Nyambung tapi kayaknya lebih. Kayaknya enggak deh. Bukan lebih promosi nggak Iya, sih? Promosi. Tapi aku penasaran Kak Reva, waktu ditangkap narkoba itu akhirnya di penjara atau rehab? Aku diserahkan polisi awalnya ke BNN, cuma nggak di ACC karena aku kan ada SPK kan. Nah SPK aku ini residivis, baru keluar juga. Jadi itu SPK aku nggak mau split aku dan dia memberatkan aku. Padahal BB-nya bukan di aku dan di badan aku. Aku cuma pemakai doang dan polisi udahlah menyerahkan untuk aku ke Lapas Anak Wanita Tangerang. Tapi menjalani 1 tahun lebih doang. 1 tahun penjara. Dan aku pasalnya naik cuma pemakai doang. Dan di penjaranya udah masuknya ke yang lapas perempuan? Perempuan dong, Lapas Anak Wanita. Tapi Alexa, kita sebenarnya mau tahu lebih dalam. Dulu tuh memutuskan akhirnya untuk jadi seorang perempuan. Itu apa yang membuat itu, Alexa? Maksudnya? Jadi tuh kalau untuk yang kamu bilang tadi tuh prosesnya panjang banget. Terutama aku kan dari background papaku dari abang, dia, adik semuanya sampai opa aku tuh anggota semua. ABRI, semua ABRI nih keturunan TNI. Jadi pas papaku nih excited banget punya anak cowok kedua dari anak ceweknya yang pertama. Oh, anak pertamanya cewek. Anak pertama cewek, kakak aku udah nikah. Nah, anak kedua dia nih punya anak cowok, ini aku nih. Awalnya nih dia excited banget nih. Oh, udah ada generasi penerus aku nih, ntar nih jadi tentara gitu. Terus tiba-tiba aku nggak tahu kenapa aku mempunyai kelainan itu dari sejak TK. Aku sejak TK itu kayak yang udah ada feel sama cowok gitu. Dan kalian percaya nggak sih? Dan aku saking ada feelnya sama cowok yang di depan aku, padahal masih TK loh. TK bahkan masih udah TK. Pacaran. Bukan pacaran. Ada Ada rasa sama cowok yang di depan aku. Dan itu aku langsung seret di belakang TK. Jadi kalau lagi break gitu, aku ngajakin dia di belakang, aku peluk-pelukan, aku ajakin peluk-pelukan. Dan itu kelainan nggak sih menurut kalian? Kita nggak tahu ya maksudnya. Cewek sama cowok aja. Menurut kita itu udah lain daripada yang lain itu. TK udah peluk-pelukan gitu. Enggak, dan aku juga heran, dan itu kan masih umur berapa ya? Ya 5 tahun dan aku masih ingat di memori otak aku tuh, seingat aku begitu. Terus bokap aku kayak kena mental, terus kedua nggak terima. Terus didikan dia ke aku nih sangat keras banget, dari digebukin pakai sepatu PDL, terus dimasukin karate, terus dibeliin tembak-tembakan, terus dimasukin futsal, terus intinya yang berbau-bau laki, dan itu nggak mempan di aku. Oh, karena dia mungkin bokap udah ngerasa kayaknya untuk mengalihkan dia kita ini ya gitu. Tapi itu nggak mempan juga. Nggak mempan. Dan aku malah lebih suka main sama kakak aku. Kan kakak aku masih kecil juga kan waktu itu kan perbedaan cuma 5 tahun umurnya. Jadi aku tuh kayak yang lebih suka main Barbie, terus main masak-masakan. Make-upan. Iya. Jadi kalau bokap aku lagi piket nih, terus aku di rumah tuh main dandan-dandanan sama kakak aku gitu, main make-upan. Terus kalau ada bokap nyokap datang, aku hapus pura-pura tidur gitu. Orang tua kamu tuh mulai curiganya tuh apa? Ngelihat dari apanya? Apakah dari tingkah laku aku jalan, berpakaian, ketahuan sering pakai lipstik apa segala macam. Nah, lebih ketahuannya lagi tuh pas SMP. SMP aku lebih menunjukkan nih, lebih memberanikan menunjukkan jati diri aku nih, soalnya aku dari TK, bayangan dari 7-8 tahun ini aku menyembunyiin jati diri aku nih gitu. Terus kayak yang aku ikut kontes-kontes gitu-gitu. Kamu ikut kontes? Iya, model-model gitu, model-model perempuan. Tapi orang tua tahu? Nggak tahu. Sendiri aja berarti? Ada teman aku yang support. Nah, pulang-pulang ke rumah alis aku udah tipis. Terus pulang ke rumah nundukin muka. Terus kata mamaku, kok alis kamu tipis sih, kenapa gini-gini? Terus aku dimarahin apa segala macam, digebukin apa. Terus mama sempat pernah bilang, kamu boleh jadi kayak gini, tapi mama support kamu itu bertampilan kayak cowok. Boleh mau buka salon, boleh mama support, mau buka butik boleh, mau jadi model boleh, tapi tampilan kamu cowok, kata mamaku kayak gitu. Tapi aku tuh tiap malam tuh nangis. Aku tuh nih ya jujur ya, kalau setiap Idul Fitri nyokap sama bokap aku tuh sering beliin aku tuh baju cowok, baju koko. Dan kalian percaya nggak percaya, itu semua nggak aku pernah aku pakai. Dan aku beli sendiri baju gamis, dan itu aku makainya itu di kamar aku sendiri sambil netesin air mata.
Karena nggak mungkin keluar ya. Iya karena, nah dan satu lagi, kalau setiap sekolah kan pasti ada raja-raja rambut dong. Iya. Dan itu kalau di setiap raja rambut, aku paling nangis dibotakin. Paling nggak suka kalau ada raja rambut dari SD, SMP, SMA kan pasti ada raja rambut panjang cowok ada tuh. Aku paling nangis nggak suka. Oh. Iya. Tapi ini aku jujur penasaran nih Lex, berat dong hidup di fase SMP, SMA yang kita tahu bahwa ketika kau pengen nunjukin kau siapa, tapi teman-teman kan belum tentu semuanya pada terima. Akhirnya enggak sih, kalau teman-teman aku semua support sih. Malah kebalikannya, kalau teman-teman aku pada support semua, yang nggak support itu semua keluarga aku. Itu pertentangannya sangat butuh banget lah, pertentangan banget. Butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang banget. Dan paling sedihnya lagi nih, kalau misalkan ada tamu papaku, anak ajudannya datang ke rumah nih, aku pasti nggak dibolehin keluar. Sedih banget ya sih. Kayak misalkan, Gigi jangan keluar, di kamar aja dulu, kata mamaku. Tuh kayak yang, kayaknya aku dianggap nggak sih jadi anak. Jadi aku kayak yang termotivasi, gue harus jadi perempuan yang cantik, gue harus nunjukin nih ke bokap nyokap gue kalau gue nih bisa gitu, nggak malu-maluin mereka. Aku pengen jadi pure perempuan tapi yang bener-bener nggak bikin malu mereka gitu. Gimana caranya nih? Mungkin Tuhan mendengar doa-doa aku, tangis-tangisan aku dapat rezeki dan aku lari operasi ke Thailand, dan itu aku nggak mikir panjang karena aku tuh I'm woman for my heart gitu. Jadi aku tuh nggak ada yang dibuat-buat. Terus aku melakukan operasi itu tamat SMA juga, masih muda. Umur 20 tahun? Iya. Dan itu aku izin ke mamaku, seminggu aku mau operasi, aku telepon mamaku, "Mah, aku mau operasi nih," kata aku. Terus mamaku kayak yang lemes gitu, "Kamu mau operasi apa?" "Aku mau operasi kelamin," kataku. "Kamu yakin sama pilihan kamu?" "Iya, aku udah yakin, soalnya aku udah capek banget selama ini untuk nutupin jati diri aku," kata aku. Terus mamaku diem kan selama 10 menit di telepon. Aku tahu nih pasti hati dia hancur banget gitu. Aku ngomong kayak gitu. Apalagi papa aku kan. Terus mama aku sebenarnya, "Ma ngomong," kata aku, "Mama izinin aku nggak. Aku udah capek soalnya hidup kayak gini," kata aku. Terus "Mama izinin aku nggak?" Kata aku, "Kalau nggak izinin nggak apa-apa kok," kata aku, "biar aku kayak gini, biar aku tersiksa nggak apa-apa," kata aku bilang. Terus mama 10 menit diam, terus suaranya berubah, aku yakin dia nangis. Terus dia bilang gitu, "Kamu udah dewasa dan mama udah ikhlasin apapun yang terjadi di kamu, mau pilihan itu baik dan buruknya, asal kamu bisa bawa diri, dan mama ingetin jangan pernah menyesal akan keputusan kamu saat ini ya," katanya. Dia bilang kayak gitu. "Karena ini operasi besar dan nggak akan bisa kembali lagi. Mama takutnya kamu menyesal di kemudian hari." Dan aku mikir abis telepon itu, aku kayak nangis gitu, berharap kayak yang hancur banget nggak sih hati orang tua aku. Apalagi aku mikirnya papa aku gitu. After aku operasi itu, aku dengar papa aku pensiun muda. Oh iya? Iya, kayak yang aku mikir tuh, kayaknya papaku itu pensiun muda nih. Feeling aku kuat banget ya ke papa, karena dari SD sampai SMA tuh aku nggak deket sama papa, karena papaku sampai saat ini tuh masih benci banget sama aku. Jadi tuh kalau ngomong sama dia tuh cuma sepatah dua patah doang, itu pun kalau ngomong hal penting gitu. Ya tapi emang sebuah perjalanan hidup yang berat ya. Banget kalau menurut aku ya. Iya. Dia juga, Regin kan sempat juga nelpon orang tuanya mau operasi. Oh ya? Amandel. Amandel. Itu sempet ke mantri gitu. Pantas ya, kayaknya nggak semu-semu, masih bengkak deh kayaknya. Kalau ini gondok ini sekarang nih, kebanyakan garam. Kalau menurut aku kalau Amandel belum es batu say berkipes. Tapi akhirnya kan maksudnya itu biaya sendiri, total berapa banyak dong? Itu aku biaya sendiri habis 400 juta untuk apa aja sih? Untuk sex-change surgery aku 400. Itu udah include sama recovery, 3 bulan aku nggak kerja, tiket, PP, sama biayanya. Habis semua total 400 tuh. Di Thailand? Di Hatnyai Thailand. Ya, apa aja? Yang dioperasi dari seorang Aku operasi ini hidung udah 2 kali, terus rahang aku kan before-nya muka aku bulat banget. Terus tulang rusuk aku diambil 1, jadi body kayak Barbie. Tulang rusuk diambil 1. Jadi kayak Barbie gitu. Terus my breast, terus pinggul. Terus everyday aku terapi hormon sih udah. Terapi hormon tuh buat seumur hidup ya, buat ngeblok hormon cowok aku. Terapi hormon kayak apa? Ya obatnya dari Thailand, aku nyetok sampai saat ini masih ada. Supaya enggak apa tuh?
Ya, aku kan... Karena hormon cewek sama hormon cowok itu kan beda ya? Iya, jadi tuh kata dokter, aku after operasi kelamin itu, kan hormon cowok aku udah nggak ada nih. Soalnya kan biji ketumbarnya udah nggak ada. Iya. Betul. Jadi, reproduksi sel cowoknya nih udah nggak ada. Jadi, diinjek lah sama hormon cewek gitu. Jadi, aku nih masturbasinya ini hormon cewek. Jadi kalau aku nggak injek hormon cewek, aku nggak bisa masturbasi. Oh gitu. Karena hormon cowok aku udah diblok dari yang cut itu. Oh gitu. Iya. Berarti sepenuhnya ya sepenuhnya, berubah. jadi udah berubah berarti ya? Udah berubah. Iya. Kamu katanya mau buat single sekarang. Oh iya, yang Jom-Jom Manjalita itu. Jom-Jom Manjalita. Dulu temenan sama Lucinta Luna, terus sampai katanya mau buat single baru. Udah. Judulnya Jom-Jom Manjalita. Jom-Jom Manjalita itu sempat famous. Nah, sebenarnya itu lagu Jom-Jom Manjalita itu diciptakan itu dari kita kan sering main ke KL tuh. Dari filosofinya nih. Karena orang KL tuh jom-jom gitu. Jom-jom maksudnya sini manja bareng sama aku tuh Manjalita gitu. Gitu. Nah, di video klipnya Lucinta Luna Jom-Jom Manjalita ini ada akunya lewat jargonnya aku ini pada saat itu kan lagi famous, aku lagi promosiin skincare aku nih. Aku tuh kayak yang netizen nih banyak yang ngebully aku, terus aku bilang enjoy your life. Jadi kayak yang Lucinta nih bilang nih, ya udah deh masukin aja nih Reva nih gini. Nah, the next-nya dia ini dari Jom-Jom Manjalita ini, the next-nya Lucinta Luna ini dari album yang Jom-Jom Manjalita ini, maksudnya aku dari judul Enjoy Your Life. Nggak taunya aku ketangkep duluan gitu. Makanya tidak jadi gara-gara narkoba. Itu yang menghancurkan semuanya. Aku memberikan saran ya untuk semuanya ya. Ini contoh loh, udah loh, yang udah gitu. Hancur ya. Yang hancur. Tapi aku penasaran deh. Dulu waktu kamu sekolah pernah suka sama cowok yang terus dia nerima gitu nggak kira? Ya itu hal yang wajar dong. SMA pernah berarti? Kan aku kan suka sama cowok. Tapi dia nggak suka aku. Karena pada saat itu aku kayaknya jelek deh. Gitu. Oh ya, tapi akhirnya kamu kan ke Jakarta dari 2000 berapa ya? 13 tamat SMA. 2013 tamat SMA menjalanin semuanya sampai akhirnya sekarang. Profesi apa aja? Katanya kamu udah model, sekarang punya bisnis. Dari awal deh, ngapain aja awalnya? Awal ke Jakarta kan model. Awal ke Jakarta tuh model, ikut manajemen, terus tiba-tiba punya kenalan cowok yang loyal sama aku, sempet tinggal bareng sama dia, terus tiba-tiba dia mensupport aku. Nah dari situ tuh aku naik daun, terus aku kenal LL, terus dari situ kita akrab nyambung, tiba-tiba punya brand sendiri, tiba-tiba ya udah deh, intinya hancurnya gara-gara narkoba aja. Aku nyesel banget, sumpah. Tuh. Nyesel banget. Berarti sekarang lagi fokus apa? Masih nerima BA masih endorse gitu ya. Tapi kamu gak ada rencana bikin single sendiri kan? Waktu itu kan udah tuh bridging tuh rencananya. Enjoy Your Life. Sekali mau bikin lagi Enjoy Your Life. Kayaknya pengen bikin tapi suara nggak nyampe. Ya nggak apa-apa kan sekarang mah udah ada auto-tune. Iya sih, udah ada edit gitu. Ini sih pengen sih nanti sih kayaknya coming soon deh. Coming soon. Tapi judulnya nggak itu sih. Nggak Enjoy Your Life. Enggak. Karena udah ternyata nggak enjoy banget ya. Enjoy banget. Berarti judulnya ini aja, narkoba menghancurkanku gitu. Iya. Iya kan. Ya next mau ada apa lagi, Rev? Next aku pengen nikah sih sebenarnya. Nah, itu kalau nikah gimana kamu? Nah, jadi kan aku pengen menyudahi ini semua, nih maksudnya pengen udah capek lah gitu dengan hidup yang gini. Aku nih pengen mencari duda yang udah punya anak. Kaya pasti dong. Itunya pasti ya. Bener nggak? Iya. Terus dia ini pengen mencari sesosok perempuan, aku perempuan kan, sosok perempuan yang udah deh, yang intinya ngurusin gue pulang kerja, ngurusin anak gue tuh pengennya ada gitu. Tapi enggak, aku tuh lebih suka yang di atas aku kan, aku sekarang 26 kan,
aku tuh lebih suka di atas aku 30, 31, 28, 29 suka. Kalau di standar seumur aku, di bawah aku nggak suka. Maupun dia seganteng apapun, feeling aku nggak dapet, nggak tahu. Nggak mau berondong berarti. Nggak mau. 32 mau nggak? 32 mau. Ah ini 32 nih. Boleh. Iya. Boleh dicoba. Boleh tuh. Salahnya nggak ada duitnya. Nggak, semoga ada. Amin. Ya semoga juga Reva juga menemukan sosok itulah. Dan bisnisnya berjalan lagi. Jangan keluar. Jangan lagi coba-coba yang udah menghancurkan. Narkoba tuh bener sih, narkoba tuh. Udah deh. Gitu. Sehat terus ya, Pak ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih udah datang ke Geger ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa di Geger. Geger.